Pada bulan Juli 2024, saya menemukan Desa Pagaitan yang mengeluhkan beberapa hal, diantaranya internet, air yang kurang bersih, dan infrastruktur. Namun mengingat background saya di Fakultas STI ini, saya merasa bahwa permasalahan internet ini bisa saya pecahkan. Nama saya Niwayan Sumaryati, asal Bali. Saya di sini sebagai pengelola PAUD Dari tahun berapa, Bu? dari tahun 2010. Jadi kalau kebutuhannya itu perlu tidak, Bu, internet di PAUD di sini, Bu? Perlu sekali. Semua sekarang serba internet dan butuh internet karena ada operator juga, apa semua serba online sekarang. Sering kita pelatihan begitu, itulah kita sangat butuh sekali nih karena Zoom itu tidak mampu. Kalau lalu saya waktu akreditas lari ke kota. Kalau yang terkait dengan tanggung jawab Ibu yang terkait dengan penggunaan internet itu kira-kira apa saja, Bu? Sebenarnya banyak. Pekerjaan saya sebagai ASN sendiri yaitu adalah e-kinerja. E-kinerja itu di mana kita itu harus mengerjakan kegiatan apapun yang kita lakukan di dalam aplikasi, dan itu semuanya membutuhkan jaringan. Bila mana kita tidak melakukan pekerjaan itu, kita dinyatakan tidak bekerja. Nah, biasanya itu solusinya saya harus bolak-balik ke kota. Nah, kasihan sekali kalau misalnya di sini ada pasien saya, terus saya harus tinggalkan, mana waktu, mana biaya yang harus saya keluarkan untuk pergi menginput laporan. Saya kan sering sama Pak Kades saya izin ke kota ya, mau kerja laporannya saya. Nah, terus Pak Kades bilang, mungkin tidak lama lagi di sini bahkan akan dipasang jaringan. Setelah melakukan survei langsung ke lapangan, ke Desa Pagaitan, kami memformulasikan dua kemungkinan solusi dengan merelay jaringan GSM yang ada dari tower terdekat atau dengan menggunakan internet satelit. Namun pilihan pertama dirasa terlalu memakan biaya dan memerlukan maintenance yang lebih sulit, sehingga kami memutuskan untuk menggunakan solusi kedua, yaitu dengan menggunakan internet satelit. Setelah mempelajari tata letak dari Desa Pagaitan ini, kami memutuskan untuk menempatkan sumber internet satelitnya di kantor desa untuk kemudian disebarkan ke fasilitas publik di sekitarnya seperti PAUD dan juga pusat kesehatan desa. Daerah atau jalan menuju fasilitas publik itu mempunyai topografi yang berbeda-beda, sehingga tidak mungkin jika hanya menggunakan kabel Ethernet saja. Oleh karenanya kami menggabungkan beberapa cara untuk menyebar jaringan internet, yaitu dengan point-to-point radio link, juga dengan fiber optik. Tim kami terdiri dari 2 dosen dan 7 orang mahasiswa. Tugas saya kemarin bantuin Nur Azizah, kebetulan juga jadi LO, jadi untuk menghubungkan pihak dari ITB ke warga yang ada di sana, termasuk warga di mana tempat kita tinggal dan ke perangkat-perangkat desa yang ada di sana juga.
Peran saya tuh sebagai orang yang melakukan kunjungan awal ke Desa Pagaitan, karena kebetulan saya juga termasuk orang lokal. Jadi saya melakukan kunjungan ke Desa Pagaitan dan mewawancarai sekaligus memastikan terkait masalah-masalah yang dan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh desa. Jadi peran saya dalam kegiatan Pekmas kemarin adalah saya bergerak di bidang operasional yang membantu rekan-rekan yang lain untuk mempersiapkan peralatan seperti itu. Tantangan nggak sih yang kita hadapin selama di sana itu kayaknya banyak banget. Salah satunya di setiap pekerjaan kita ya, di job desk kita. Nah, pertama itu yang kita konfigurasi alat ya. Kayak kita harus belajar dari nol, kayak padahal kita jurusannya teknik biomedis, tapi kita harus belajar untuk memperkirakan atau gimana cara ngebuat infrastruktur jaringan dari satu titik ke titik yang lainnya. Ada juga tuh kesulitan kayak pas masang itu kan beberapa titik kita masangnya outdoor. Nah pas masang itu kebetulan cuacanya tuh sering buruk, kayak tiba-tiba hujan gede, terus kayak pokoknya cuacanya tuh nggak menentu banget. Beberapa titik yang bisa dipasang itu ada PAUD, Puskesdes, dan termasuk di dusun sebelah. Nah, ini terhubung dengan fiber optik dari kantor desa ke titik. Terus itu dilempar oleh P2P ke dusun sebelah. Dan kecepatan yang lumayan sampai 30 Mbps sampai 30, bahkan 30 Mbps itu cukup baik untuk pemakaian di pedesaan. Ramah sama gotong royongnya terasa banget kan. Waktu masang tiang mereka kayak cuma dari satu orang, tapi kayak tiba-tiba banyak orang ngumpul untuk ngebantuin masang tiang yang kita sebenarnya harusnya tugas kita, tapi kan karena kita bukan nggak bisa masang itu, akhirnya kita dibantu sama warga, sama ini juga Bu Wahida yang selalu masak, atau sama Bu Mega yang selalu nyiapin kita makan siang, padahal kita nggak ada minta gitu loh, tapi kayak mereka langsung inisiatif gitu sih sama kita sebagai pendatang dan tamu. Intinya kita diterima dengan sangat baik ya di sana, dengan keramahan mereka gitu. Mungkin ini another point of view ya. Ya kan kalau kita belajar di biomedis di sini, seringnya itu kita fokusnya itu gimana sih caranya kita mendigitalkan kayak data-data yang udah ada dan segala macamnya biar gampang. Jadi caranya kayak ya udah kita buat aja aplikasinya, kita buat aja web based segala macam. Nah, tapi kita tuh jarang untuk mikirin kayak masih ada nih daerah-daerah di Indonesia yang belum bisa loh akses internetnya itu, dan kayak untuk mereka mengakses itu tuh butuh usaha yang lebih gitu. Nah, dengan kita datang ke sana tuh kayak membuka mata kita lah, ternyata selain kita harus fokus ke digitalisasinya, tapi kita tuh harus mikirin juga implementasinya, apalagi di daerah-daerah yang kayak Desa Pagaitan ini gitu. Saya berharap tentu saja dengan adanya internet ini di Desa Pagaitan dapat membuka jalan untuk mereka lebih meningkatkan value mereka ya,
Dengan internet ini mereka dapat belajar lebih banyak, dapat mengakses dunia ya. Dan saya berharap kegiatan ini terus dilakukan dan permasalahan lain selain internet di berbagai tempat di daerah 3T sana dapat sedikit demi sedikit dipecahkan. Serius guys. Kan semua ini Video apa foto lo? Video udah. Oh. Pak, kita belum makan berat, Pak.